Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Nabila Faisal dengan NIM 230304441. Saya dari kelas 2 Rek A MGT 8. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya pelajari. Ada 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Di dalam manajemen bisnis terdapat beberapa rangkaian juga. Di sini saya akan menjelaskan. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama ada tentang organisasi. Di dalam sebuah manajemen bisnis tentunya ada sebuah organisasi dalam sebuah perusahaan. Saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Mereka berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui kerjasama. Itu dinamakan dengan organisasi. Terus organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu organisasi profit dan organisasi non-profit. Contoh organisasi profit itu seperti perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, dan lain-lain. Terus ada juga contohnya organisasi non-profit. Organisasi non-profit itu seperti pemerintahan pusat, pemerintahan kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial, dan lain-lain. Terus di dalam organisasi itu terdapat sumber daya. Beberapanya ada sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya informasi, sumber daya keuangan, dan lain-lain. Yang kedua itu manajemen. Manajemen itu tersendiri dibagi menjadi 4 pengertian, yaitu manajemen itu proses, manajemen itu seni, manajemen itu ilmu, dan manajemen itu profesi. Di dalam manajemen ada yang disebut dengan efektif dan efisien. Efektif itu adalah mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien mengerjar pekerjaan yang benar. Di dalam manajemen ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada planning, yaitu perencanaan. Yang kedua organizing atau organisasi. Yang ketiga actuating, pengarahan. Dan yang keempat ada controlling, pengawasan. Di dalam manajemen ada juga fungsi operasional dalam manajemen. Itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber keuangan, manajemen operasional atau produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen informasi. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang konsep dasar manajemen bisnis. Yang kedua, kita akan membahas manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung dalam sebuah organisasi untuk melihat para anggotanya, kayak pemimpinnya gitu manajernya. Terus manajer ini memiliki beberapa keahlian, yaitu keahlian teknis, keahlian mengambil keputusan, keahlian mengelola waktu, keahlian dalam hal global, dan hal teknologi. Di dalam manajemen ini ada tingkatan-tingkatannya juga, yaitu ada manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen supervisi atau manajemen tingkat pertama, dan ada juga manajemen tingkat non-supervisi. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang manajer dalam manajemen. Yang ketiga, kita akan bahas lagi tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial dalam perusahaan ini merupakan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal untuk mengikuti kegiatan penjagaan lingkungan, partisipasi dalam norma masyarakat. Nah, di sini nih ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama itu ada reaktif. Reaktif ini cenderung menolak tanggung jawab sosial. Terus yang kedua ada akomodatif. Akomodatif ini melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Terus ada detensif.
ini nih dia cenderung menghindari tanggung jawab sosial gitu. Terus ada proaktif. Proaktif ini sering melakukan tanggung jawab sosial, berpartisipasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selain strategi, dia juga punya manfaat sosialnya gitu loh. Yang pertama, manfaatnya bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri jadi punya citra positif di kalangan masyarakat. Yang kedua, ada manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dan perusahaan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi kalau misalnya masyarakat butuh bantuan, perusahaan bisa menggalang dana untuk masyarakat tersebut. Terus ada juga manfaatnya bagi pemerintah. Pemerintah bisa melakukan sosial kepada perusahaan. Jadi kalau misalnya ada bencana alam, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk membantu masyarakat. Terus di tanggung jawab sosial nih juga ada kayak konflik gitu. Di dalam tanggung jawab sosial ini ada 3 konflik. Yang pertama itu ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini individu gitu masalahnya. Terus yang kedua ada konflik organisasi gitu, konflik antara organisasi. Terus yang ketiga ada konflik budaya, konflik antar budaya gitu. Nah, karena adanya konflik tadi, ada upaya perwujudan untuk meningkatkan etika. Yang pertama itu ada pelatihan etika, advokasi etika, kode etik, dan keterlibatan publik dalam manajemen etika perusahaan gitu. Jadi ada kayak melatih etika individu supaya kita tuh nggak terjadi sering-sering konflik terhadap sesama gitu. Nah, itu aja tentang tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Kita lanjut lagi materinya ke perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan itu sendiri merupakan proses dalam mencapai tujuannya, kayak merencanakan gitu kan. Terus kalau manajemen strategi ini perencanaan yang udah diimplementasi menjadi manajemen strategi nih, proses yang udah jadi manajemen strategi. Jadi antara perencanaan dan manajemen strategi ini saling terkait untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi gitu. Jadi dibutuhkan rencana dan manajemen strategi ini untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Nah, materi tentang perencanaan dan manajemen strategi segitu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya tentang materinya mendirikan dan memperbarui sebuah organisasi. Di dalam sini ada yang namanya bisnis kecil. Bisnis kecil itu merupakan bisnis lokal gitu, yang dimana karyawannya cuman berjumlah sedikit di dalam bisnis tersebut. Nah, salah satu bisnis kecil itu seperti wirausaha, kewirausahaan. Kewirausahaan ini dia tuh organisasi kecil yang mengembangkan suatu produk kecil gitu. Jadi dia berjualan hanya beberapa karyawannya sedikit, terus produknya sedikit, tapi dia itu lama-kelamaan mengembang gitu kewirausahaannya. Kewirausahaan ini ada manfaatnya. Manfaatnya tuh ada pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, serta perubahan pasar. Di dalam kewirausahaan ini kan kalau perubahan ekonomi kan orang banyak nih yang buka usaha atau yang kerja ini kan, jadi orang bisa punya ladang usaha yang baru kerjasama sama perusahaan kecil nih. Perbedaan di antara kewirausahaan dan manajer itu ada yang salah satunya itu dia tuh kalau kewirausahaan toleransi terhadap kegagalan gitu, toleransi terhadap resiko, karena kan mereka sendiri yang memutuskan untuk diri mereka, karena kan mereka buka usaha sendiri nih. Jadi mereka toleransi kalau misalnya kalau aku gagal mereka nggak apa-apa gitu. Beda lagi sama manajer yang mengaitkan tentang perusahaan. Kalau perusahaan rugi tentu saja manajer itu akan kena marah sama atasan yang lainnya kan. Kalau misalnya kewirausahaan kan dia bosnya, jadi dia lebih menoleransi akan kegagalan dan risiko gitu. Nah,
Kewirausahaan ini bukannya selalu enak, bukan selalu lancar gitu usahanya. Dia tuh ada juga hambatan-hambatannya di dalam kewirausahaan ini. Ada kurang modal, kurangnya teknisi, terus kurangnya kreativitas. Kadang-kadang kan kehabisan ide itu kurang juga. Terus kurangnya konsep sama kreativitas sama. Terus ada kurangnya kayak karyawan kayak gitu, banyak juga hambatan-hambatan yang lain. Nah, kalau itu kan tentang mendirikan sebuah organisasi. Terus ini ada memperbarui organisasi. Itu tuh memperbarui organisasi itu di mana dia setelah melakukan kesalahan-kesalahan dalam organisasi itu, orang kan bakalan kayak ya aku kok kayak gini ngelakuin kesalahan. Pasti orang bakalan berpikir dan lebih memilih keputusan-keputusan yang tepat selanjutnya untuk sebuah organisasi itu. Nah, materi tentang memperbarui dan mendirikan sebuah organisasi udah. Lanjut lagi ke manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini adalah upaya untuk merekrut, mengevaluasi, mengembangkan keseluruhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan di dalam perusahaan itu. Di dalam ini nih ada juga namanya perencanaan sumber daya manusia gitu yang strategis. Jadi itu tuh rencananya tuh harus strategis untuk perusahaan gitu. Jadi dia harus sumber daya manusianya nih harus strategis untuk sebuah perusahaan nih, harus benar-benar bagus sumber daya manusianya ini untuk diletakkan di perusahaan dan supaya perusahaan itu mencapai tujuannya. Setelah itu tuh ada juga penyediaan tenaga kerja. Ada dua, yaitu rekrutmen sama seleksi. Nah, di sini nih kan kayak direkrut dulu belum tentu diterima. Jadi pas direkrut harus ada seleksi dulu baru bisa bekerja di perusahaan tersebut kan. Udah masuk tahapan seleksi, ada lagi tahapan seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, seleksi sikap dan perilaku calon pekerja di perusahaan tersebut. Nah, setelah kita udah keterima kerja di dalam perusahaan itu, adanya namanya tuh benefit sama kompensasi gitu. Pasti tahu kan, kayak benefit dapat hadiah-hadiah gitu, kayak dapat bonus, dapat gaji dalam perusahaan tersebut kan. Setelah kayak kita dapat benefit atau kompensasi gitu, ada juga pemanfaatan tenaga kerja. Di sana ada promosi, demosi, transfer, sama ada sperasi gitu. Pandangan atas keragaman organisasi, ada keberagaman keunggulan dan juga keberagaman konflik gitu. Untuk mengelola keragaman tadi tuh ada juga faktor individu sama peran organisasi untuk menghadapi keragaman konflik gitu di dalam perusahaannya. Nah, udah selesai nih kita ngebahas materi-materi tadi. Dan menurut saya di antara manajemen, organisasi, perusahaan, dan lain-lain itu memang saling terkait. Di sebuah perusahaan pastinya ada strategi manajemen, dan manajemen itu membutuhkan manajer. Manajer juga membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, mereka memang saling berhubungan untuk mencapai tujuan di perusahaan tersebut. Itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.